Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena rahmat-Nya lah kita masih bisa menikmati hidup, sehat, nikmat rezeki. Meskipun kita tahu saat ini negara kita Indonesia khususnya dilanda pandemi. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan tidak lupa juga kita berselawat kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Perkenalkan, nama saya Yasniti Fitri, mahasiswa STAI Ibnu Sina Batam semester 2, program studi pendidikan agama Islam. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah akhlak tasawuf yang diampu oleh dosen Bapak Bayu Mujrimin SPDI MPDI. Materi yang akan saya presentasikan bertema pembentukan akhlak. Berbicara masalah pembentukan akhlak sama halnya dengan kita berbicara tujuan pendidikan. Maka kalau kita mendengar kata pembentukan akhlak, maka akan timbul pertanyaan, apakah benar akhlak itu bisa dibentuk? Bagaimana cara membentuknya dan apa alasannya? Ada beberapa poin yang akan saya sampaikan. Yang pertama yaitu arti dari pembentukan akhlak itu sendiri. Ada beberapa pendapat tentang akhlak. Pendapat pertama mengatakan akhlak itu adalah fitrah manusia, sudah ada semenjak lahir. Yang kedua, akhlak itu adalah kata hati atau insting, tanpa dibentuk akan tumbuh sendiri. Yang ketiga, mengatakan akhlak itu adalah hasil dari pendidikan, latihan-latihan, pembinaan, dan perjuangan keras dengan sungguh-sungguh. Dari beberapa pendapat itu dapat kita simpulkan bahwa arti pembentukan akhlak itu adalah sebagai usaha sungguh-sungguh dalam rangka membentuk akhlak dengan menggunakan sarana pendidikan yang terprogram dengan baik dan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan konsisten. Saya juga mengutip dari pendapat pakar atau para ahli, itu dari Imam Al-Ghazali. Beliau menyatakan untuk membentuk akhlak yang baik itu, beliau menganjurkan agar akhlak itu terbentuk dengan baik, dilakukan dengan cara melatih tingkah laku yang mulia. Bahkan dalam ajaran Islam pun pembentukan akhlak itu mendapat kedudukan yang mulia. Terbukti bahwasanya misi kerasulan Nabi kita adalah menyempurnakan akhlak yang mulia, dan beliau menegaskan lewat hadis Ahmad yang berbunyi innama bu'itstu liutammama makarimal akhlak, yang artinya hanya saja aku yang diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Berikutnya kita akan membahas metode yang digunakan untuk pembinaan akhlak mulia. Saya akan mengambil metode pembinaan sesuai dengan ajaran agama Islam. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan dalam pembinaan akhlak. Yang pertama, menggunakan berbagai sarana peribadatan. Yang kedua, membiasakan melatih akhlak sedari kecil dan terus-menerus. Yang ketiga, melatih jiwa atau tingkah laku yang mulia. Yang keempat, itu melalui keteladanan, berarti mencontohkan. Yang berikutnya, merasa diri banyak kekurangan. Dari situ kita bisa mengoreksi diri sendiri agar untuk bisa lebih baik ke depannya. Yang terakhir, paksaan, karena sesuatu yang dipaksakan akan menjadi terbiasa. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi dalam pembentukan akhlak yang mulia. Pertama yaitu aliran, disebut dengan aliran nafitisme. Ini maksudnya adalah perkembangan akhlak itu dipengaruhi oleh potensi sejak lahir. Yang kedua yaitu dipengaruhi oleh aliran empirisme. Empirisme maksudnya adalah perkembangan akhlak manusia itu dipengaruhi dan ditentukan oleh lingkungan dan alam sekitarnya. Yang ketiga yaitu dipengaruhi oleh aliran disebut dengan aliran konvensi. Yaitu maksud dari aliran konvensi ini, pembentukan akhlak itu dipengaruhi oleh antara aliran nafitisme dengan aliran empirisme, berarti gabungan antara bawaan dengan lingkungan. Dan manfaat dari pembentukan akhlak yang mulia itu adalah dapat kita rasakan sendiri, itu dapat memperkuat dan menyempurnakan agama kita.
Baik, dari beberapa penjelasan tadi dapat saya simpulkan bahwa walaupun akhlak itu ada yang berpendapat bahwa memang udah fitrahnya manusia atau insting, tetapi kalau tanpa pembinaan mungkin semua itu akan kurang sempurna. Maka kalau menurut saya pribadi, akhlak itu perlu dibina secara sistematik dan diimplementasikan dengan baik, maka akan mendapatkan hasil yang baik. Untuk terakhir saya akan mengutip dari hadis Rasulullah dari Bukhari dan Muslim menyatakan bahwa sesungguhnya sebaik-baik dari kalian adalah yang paling baik akhlaknya. Sekali lagi itu menggambarkan bahwa akhlak yang mulia itu akan menentukan suksesnya seseorang. Mudah-mudahan dari apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat khususnya untuk diri saya sendiri, dan mohon maaf atas kesalahan karena kesalahan ada pada diri saya sendiri, kebenaran hanya milik Allah. Dan akhiru kalam, Allahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.